Pernah nggak lu ngerasa udah usaha mati-matian, tapi bisnis tetap nggak gerak kemana-mana? Kayak ada sesuatu yang lu lakukan setiap hari, tapi lu nggak sadar kalau itu sebenarnya nyeret lu mundur pelan-pelan. Masalahnya, hampir 90% pengusaha baru ngelakuin kesalahan ini, dan mereka bahkan nggak pernah sadar. Kalau lu masih nonton ini, siap-siap. Soalnya setelah bab ini, cara lu mandang bisnis nggak akan sama lagi. Terjebak semangat tanpa arah. Banyak pengusaha baru memulai perjalanan bisnis dengan semangat yang meledak-ledak, seperti orang yang baru menemukan jalan keluar dari rutinitas yang membosankan. Mereka merasa dunia tiba-tiba penuh peluang, penuh cahaya, penuh pintu yang siap dibuka kapan saja. Tapi semangat yang tidak dipandu arah itu seperti mobil sport tanpa setir, cepat, berisik, menggetarkan, tapi berbahaya. Banyak yang mengira lebih banyak gerak berarti lebih cepat sukses, padahal tanpa fokus, semua energi itu bocor ke tempat yang tidak perlu. Akhirnya, mereka merasa sibuk setiap hari, tapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Di awal perjalanan, pengusaha baru sering terjebak dalam ilusi bahwa produktivitas itu soal banyaknya hal yang dilakukan. Mereka bangga dengan to-do list yang panjang, bangga begadang, bangga tampak sibuk, seolah kesibukan adalah bukti kesuksesan. Padahal kesibukan tanpa arah itu hanya cara elegan untuk menunda keputusan penting yang sebenarnya harus diambil. Fokus adalah kemampuan memilih mana yang penting, bukan kemampuan memaksakan diri melakukan semuanya. Dan kemampuan memilih itu justru jarang dimiliki oleh mereka yang terlalu ingin segera terlihat berhasil. Ketika seseorang mencoba mengerjakan semua hal sekaligus, jualan, marketing, produksi, branding, riset, bahkan hal-hal kecil seperti desain dan administrasi, mereka sebenarnya sedang membangun kebingungan, bukan membangun bisnis. Energi mental mereka terpecah, pikiran mereka penuh gangguan, dan akhirnya mereka kehilangan kejelasan untuk melihat mana langkah yang benar-benar membawa pertumbuhan. Masalahnya, mereka tidak sadar sedang menumpuk beban yang tidak perlu. Mereka berpikir beban itu adalah bagian dari proses, padahal banyak di antaranya bisa dihindari hanya dengan satu keputusan. Fokus pada satu hal dulu. Kesalahan ini sering dibungkus dengan alasan mumpung lagi semangat. Tapi semangat itu sifatnya tidak stabil, cepat naik, cepat turun. Kalau bisnis dibangun hanya dengan semangat, maka ketika semangat turun, bisnis ikut jatuh. Yang seharusnya dibangun sejak awal adalah ritme, bukan kecepatan. Ritme membuat kamu tetap berjalan meskipun sedang tidak bergairah. Ritme membuat kamu tetap berpikir jelas meskipun situasi sedang kacau. Dan ritme lahir dari fokus, bukan dari dorongan impulsif yang muncul sesaat. Dan pada akhirnya, kesalahan fatal yang dilakukan banyak pengusaha baru adalah memprioritaskan rasa ingin bergerak daripada arah kemana harus bergerak. Mereka lupa bahwa bisnis bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling tepat dalam mengambil langkah. Kadang, keputusan paling bijak bukan menambah pekerjaan, tapi mengurangi kebisingan. Bukan berlari lebih cepat, tapi memastikan jalannya benar. Sebab dalam dunia bisnis, yang bertahan bukan yang paling bersemangat di awal, tapi yang paling jernih melihat tujuan. Motivasi yang salah itu diam-diam berbahaya. Banyak orang memulai bisnis dengan alasan yang terdengar keren, tapi sebenarnya rapuh. Ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin membuktikan diri, ada yang ingin terlihat berbeda dari orang lain, seolah menjadi pengusaha itu gelar yang bisa mengangkat harga diri. Mereka merasa motivasi seperti itu sudah cukup kuat untuk mendorong mereka melewati masa sulit. Tapi kenyataannya, motivasi yang dangkal hanya mampu menopang langkah di awal, bukan perjalanan panjang yang penuh tanjakan. Pada titik tertentu, ambisi itu berubah menjadi beban, karena mereka lebih sibuk mengejar citra daripada membangun kualitas. Ketika seseorang memulai bisnis karena ingin diakui, mereka cenderung mengambil keputusan yang tidak benar-benar mereka perlukan. Mereka memilih hal-hal yang terlihat bagus, bukan yang bekerja. Mereka fokus pada impresi, bukan progres. Dan semakin besar tekanan untuk terlihat berhasil, semakin jauh mereka melenceng dari tujuan bisnis yang sebenarnya. Motivasi seperti ini sering menggerus energi perlahan, tanpa disadari,
Hingga suatu hari mereka bangun dan merasa lelah tanpa alasan jelas. Padahal yang melelahkan bukan bisnisnya, tapi motif di balik bisnis itu. Motivasi yang kuat seharusnya datang dari dalam, bukan dari pandangan luar. Ketika seseorang bergerak karena dorongan hati, bukan tuntutan ekspektasi, ritme mereka lebih stabil. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh pencapaian orang lain, tidak stres melihat pesaing yang tampak lebih cepat maju, dan tidak merasa minder ketika progresnya sedikit lambat. Mereka tahu bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan nilai dari perjuangan tidak bisa diukur dari kecepatan. Motivasi yang tepat membuat seseorang lebih tenang, karena tujuan mereka jelas dan tidak dibentuk oleh rasa iri, minder, atau ingin dipuji. Yang sering terjadi, pengusaha baru salah membaca dirinya sendiri. Mereka menyangka semangat mereka muncul dari niat ingin sukses, padahal jauh di dalam, itu hanya usaha menutupi rasa takut ketinggalan dari teman-teman seumuran. Ketika motivasi berdiri di atas ketakutan, bukan kesadaran, langkah bisnis jadi cepat goyah. Mereka gampang panik, gampang menyerah, dan gampang mengalihkan fokus ketika jalan mulai terasa berat. Padahal fase berat itu adalah bagian wajar yang justru membentuk mental seorang pengusaha sejati. Kesalahan fatal yang dilakukan banyak pengusaha baru adalah tidak menata niat sebelum melangkah. Mereka buru-buru berlari, padahal pondasi motivasi belum kokoh. Dan ketika motivasi retak, bisnis ikut retak. Niat yang kuat bukan yang terdengar hebat, tapi yang bertahan menghadapi kenyataan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang bertahan bukan tepuk tangan orang lain, tapi suara hati yang berkata, "Aku melakukan ini karena ini penting bagiku." Dan suara itu tidak bisa dibuat-buat, hanya bisa ditemukan. Semangat tanpa rencana, itu sama dengan perjuangan tanpa arah. Banyak pengusaha baru memulai usaha dengan keyakinan bahwa yang penting jalan dulu, urusan rencana belakangan. Mereka merasa spontanitas itu ciri orang hebat, seolah keberanian melompat tanpa peta adalah bukti mental baja. Padahal dalam bisnis, keberanian tanpa perhitungan itu lebih sering berakhir sebagai kisah penyesalan. Semangat memang penting, tetapi semangat yang tidak diarahkan adalah energi yang terbuang percuma. Kamu bisa bekerja sepanjang hari, tapi tetap tidak mendekat ke tujuan, karena sebenarnya kamu tidak tahu tujuan itu di mana. Tanpa rencana, setiap langkah terasa benar, dan semua ide terlihat menjanjikan. Tapi justru karena semuanya terlihat menjanjikan, kamu jadi sulit menentukan mana yang benar-benar harus dikejar. Kamu pindah fokus dari satu hal ke hal lain, mengejar peluang baru yang muncul tiap minggu. Tanpa sadar kamu hanya sedang tergoda oleh rasa bosan atau rasa penasaran sementara. Rencana hadir bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk menjaga konsistensi. Dan pengusaha yang tidak memiliki rencana biasanya menjadi korban dari ide-idenya sendiri. Berlari ke terlalu banyak arah sampai akhirnya tidak sampai kemana-mana. Yang lebih sulit lagi adalah ketika seseorang percaya bahwa rencana itu harus sempurna baru bisa dijalankan. Mereka takut merencanakan karena takut salah. Padahal justru tanpa rencana, kesalahannya pasti lebih besar. Rencana bukan kontrak. Rencana adalah kompas. Kamu tidak perlu tahu seluruh detail perjalanan untuk mulai melangkah. Kamu hanya perlu tahu arah yang benar. Dan arah hanya muncul ketika kamu dengan jujur melihat apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu punya, dan apa yang kamu sanggupi. Tanpa itu, kamu hanya berjalan berdasarkan tebakan, dan tebak-tebakan dalam bisnis itu mahal. Dengan rencana, kamu punya standar untuk menilai apakah langkahmu tepat atau tidak. Kamu bisa melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus ditinggalkan. Tanpa rencana, setiap masalah terasa besar, setiap halangan terasa menakutkan, dan setiap kejadian kecil bisa menggoyahkan keyakinanmu. Rencana membuat pikiranmu lebih stabil, karena kamu tidak lagi merespons dunia secara impulsif. Kamu punya patokan, kamu punya dasar, dan itu membuatmu jauh lebih kuat menghadapi tekanan. Kesalahan fatal banyak pengusaha baru adalah mengandalkan semangat seolah itu satu-satunya bahan bakar yang mereka butuhkan. Padahal semangat bisa naik turun,
Dan ketika semangat turun dalam, orang yang tidak punya rencana biasanya langsung kehilangan arah. Rencana adalah pegangan yang tetap berdiri ketika emosimu tidak stabil. Rencana tidak menjanjikan perjalanan mulus, tapi rencana memastikan kamu tidak tersesat. Dan dalam bisnis, tidak tersesat adalah kemenangan besar yang tidak semua orang sadari. Terlalu cepat menginginkan hasil. Salah satu jebakan paling sering menjerat pengusaha baru adalah dorongan kuat untuk segera melihat hasil. Mereka memulai bisnis hari ini dan berharap bulan depan sudah bisa menunjukkan pencapaian besar, seolah kesuksesan itu sesuatu yang bisa dipesan lewat kurir instan. Pola pikir ini membuat banyak orang kecewa karena mereka tidak memberi ruang bagi proses untuk bekerja. Mereka lupa bahwa bisnis bukan sulap yang langsung berubah bentuk hanya karena kamu menginginkannya. Bisnis adalah perjalanan bertahap, dan setiap tahap membutuhkan waktu untuk matang. Yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang mulai membandingkan progresnya dengan orang lain. Melihat orang yang baru membuka usaha langsung viral membuat mereka merasa gagal, padahal setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Perbandingan itu menciptakan tekanan semu, membuat mereka merasa perlu mempercepat semuanya, walaupun sebenarnya belum siap. Mereka memaksa bisnis bertumbuh sebelum fondasinya kuat, dan seperti bangunan yang terburu-buru dibangun, hasilnya mudah retak. Mereka lupa bahwa kecepatan tanpa kesiapan justru melahirkan kerusakan. Keinginan instan ini juga membuat banyak pengusaha cepat kehilangan kepercayaan diri. Ketika hasil belum terlihat, mereka mulai meragukan diri sendiri, meragukan ide, bahkan meragukan kemampuannya untuk bertahan. Padahal yang mereka butuhkan bukan ganti strategi, melainkan kesabaran untuk menunggu benih yang sudah ditanam tumbuh menjadi pohon. Tidak ada petani yang menanam hari ini dan memanen besok. Tapi banyak pengusaha baru yang menggali akar usahanya setiap minggu hanya untuk memastikan semuanya benar. Dan tindakan itu malah merusak proses alamiah pertumbuhan. Yang jarang disadari adalah bahwa hal paling kuat dalam bisnis sering terjadi dalam diam. Di masa-masa yang terlihat seperti stagnasi, sebenarnya banyak hal sedang berproses. Pelanggan mulai mengenal, produk mulai menemukan bentuk idealnya, model bisnis mulai matang. Tapi karena tidak sabar, banyak orang menutup bisnisnya tepat sebelum titik balik itu datang. Mereka pergi bukan karena idenya buruk, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Padahal yang mereka butuhkan hanya sedikit lagi waktu, sedikit lagi ketekunan, sedikit lagi kepercayaan. Kesalahan fatal yang dilakukan 90% pengusaha baru adalah menganggap bahwa tanda-tanda kecil tidak berarti apa-apa. Padahal perjalanan besar selalu dimulai dari tanda kecil. Satu pelanggan pertama, satu testimoni tulus, satu strategi yang mulai bekerja pelan-pelan. Orang yang sabar akan melihat ini sebagai sinyal untuk terus jalan. Orang yang terburu-buru melihatnya sebagai bukti kegagalan. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling mampu bertahan. Karena dalam bisnis, ketahanan sering mengalahkan kecepatan. Ketika semua orang dianggap target, tidak ada yang benar-benar tertarik. Banyak pengusaha baru memulai bisnis dengan keyakinan naif bahwa produknya cocok untuk semua orang. Mereka merasa semakin luas target pasar, semakin cepat bisnis berkembang. Padahal, logika itu justru jadi bumerang. Ketika kamu mencoba menjangkau semua orang, kamu kehilangan kejelasan tentang siapa yang sebenarnya kamu bantu. Produkmu jadi tidak punya identitas, tidak punya magnet, dan tidak punya daya tarik yang cukup kuat untuk membuat seseorang berkata, "Ini untuk aku." Akhirnya, bisnis berjalan tanpa arah, seperti memancing di lautan luas tanpa tahu ikan jenis apa yang ingin ditangkap. Saat target market terlalu luas, pesan marketing berubah menjadi kalimat generik yang tidak menyentuh siapapun. Kamu bicara terlalu umum, terlalu aman, terlalu netral, dan tidak meninggalkan kesan. Padahal pelanggan membeli bukan hanya fungsi produk, tapi juga rasa keterhubungan. Mereka ingin merasa bahwa produkmu dibuat khusus untuk masalah yang mereka rasakan. Ketika pesanmu tidak jelas, mereka merasa kamu tidak mengerti mereka. Dan kalau mereka merasa tidak dimengerti, mereka juga tidak tertarik untuk membeli. Ini bukan tentang produk hebat atau harga murah, ini tentang relevansi emosional.
Pengusaha baru sering takut mempersempit target pasar karena mereka takut kehilangan potensi penjualan. Tapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa penyempitan target justru memperbesar peluang. Semakin spesifik kamu menentukan siapa yang kamu layani, semakin mudah kamu memahami bahasanya, rasa takutnya, kebutuhannya, dan preferensinya. Kamu bisa membuat produk yang lebih tepat sasaran, konten yang lebih menyentuh, dan strategi yang lebih efektif. Dan dari sanalah loyalitas tumbuh, bukan dari mencoba menyenangkan semua orang, tapi dari fokus membantu beberapa orang dengan sangat baik. Yang menarik, bisnis besar pun awalnya tidak pernah menargetkan semua orang. Mereka menguasai satu segmen kecil, lalu segmen itu berkembang, dan dari sana mereka memperluas jangkauan. Tapi pengusaha baru ingin melompat ke langkah terakhir tanpa melewati proses pertama. Mereka ingin jadi besar tanpa menjadi spesifik, ingin dikenal banyak orang tanpa fokus menyentuh hati beberapa orang dulu. Ini seperti ingin memenangkan dunia tanpa memenangkan tim kecil yang paling dekat dulu. Dan sikap inilah yang membuat strategi pemasaran mereka lemah sejak hari pertama. Kesalahan fatal yang dilakukan banyak pengusaha baru adalah menganggap bahwa dengan memperbesar target, mereka memperbesar peluang. Padahal dalam bisnis, kekuatan tidak datang dari luasnya jangkauan, tapi dari kedalaman hubungan dengan pelanggan yang tepat. Ketika kamu tahu benar siapa pelangganmu, bisnis menjadi lebih ringan, lebih jelas, dan lebih stabil. Dan saat pelanggan merasakan bahwa kamu benar-benar mengerti mereka, mereka tidak hanya membeli, mereka kembali. Itu yang dicari semua orang, tapi jarang yang mau memulai dari kecil. Padahal disitulah justru pintu besarnya terbuka. Mengabaikan branding, menghilangkan identitas bisnis sendiri. Banyak pengusaha baru mengira branding itu cuma soal logo, warna, dan estetika visual yang terlihat rapi. Mereka menunda branding karena merasa itu hal mewah yang hanya cocok untuk bisnis besar. Padahal branding bukan soal tampilan. Branding adalah identitas, karakter, dan pesan yang kamu kirim ke dunia tentang siapa kamu dan apa yang kamu perjuangkan. Tanpa branding, bisnismu seperti orang yang hadir di ruangan ramai tapi tidak memperkenalkan diri. Dia ada, tapi tidak pernah dianggap penting. Orang mungkin melihat produknya, tetapi tidak mengingatnya, tidak merasakan jiwanya, dan tidak punya alasan untuk kembali setelah membeli sekali. Ketika sebuah bisnis tidak punya identitas jelas, semua pesan marketingnya terdengar datar. Tidak ada nuansa, tidak ada personalitas, tidak ada feeling yang membuat orang berkata, "Gue suka energi bisnis ini." Karena pada akhirnya manusia tidak membeli produk dulu. Mereka membeli rasa percaya, rasa cocok, dan rasa keterhubungan. Branding adalah alat yang membuat pelanggan merasakan kehadiranmu, bahkan sebelum mereka membeli apapun. Dan itu bukan hal yang bisa dibangun asal-asalan. Itu perlu niat, perlu nilai, dan perlu ketegasan tentang siapa kamu di mata mereka. Pengusaha baru sering terjebak dalam jebakan, yang penting produknya bagus. Memang produk bagus itu penting, tapi produk bagus tanpa branding itu seperti berlian yang ditaruh di kotak kardus bekas. Orang tidak melihat nilainya, karena nilainya tidak pernah dikemas. Branding memberikan konteks, memberikan cerita, memberikan alasan kenapa produk itu layak diperhatikan. Inilah mengapa banyak produk biasa bisa viral hanya karena brandingnya kuat. Sementara produk berkualitas sering tenggelam karena tidak punya identitas yang membedakan. Bukan produknya yang kalah, tapi ceritanya yang tidak ada. Branding bukan sesuatu yang selesai dalam semalam. Branding adalah proses yang tumbuh dari kebiasaan konsisten. Bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu menunjukkan nilai, bagaimana kamu merespons pelanggan, bahkan bagaimana kamu membuat orang merasa setelah berinteraksi dengan bisnis kamu. Branding adalah janji yang kamu berikan, dan kualitas pengalaman yang kamu berikan adalah buktinya. Ketika pelanggan merasakan konsistensi itu, mereka tidak hanya membeli, mereka percaya. Dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam bisnis manapun. Kesalahan fatal yang dilakukan 90% pengusaha baru adalah menganggap branding itu tugas belakangan. Padahal branding adalah akselerator paling cepat dan paling murah yang bisa kamu bangun sejak awal. Branding membantumu menembus keramaian pasar,
membuat produkmu terlihat berbeda meskipun kategorinya sama, dan menciptakan hubungan emosional yang tidak bisa ditiru pesaing. Bisnis yang punya branding kuat tidak hanya menjual barang, mereka menciptakan pengalaman. Dan pengalaman itulah yang membuat pelanggan datang sekali, lalu kembali berkali-kali. Terlalu mengandalkan feeling, mengabaikan angka yang tidak pernah bohong. Banyak pengusaha baru memulai bisnis dengan mengandalkan intuisi, atau dalam bahasa sehari-hari, feeling. Mereka percaya insting mereka cukup kuat untuk menentukan arah bisnis, padahal insting hanya bekerja baik ketika didukung pengalaman dan data. Kalau pengalamannya masih tipis, feeling seringkali jadi sumber keputusan impulsif yang lebih dipengaruhi emosi daripada logika. Di hari semangat mereka tinggi, mereka merasa bisnisnya hebat. Di hari mood sedang turun, semua terlihat gagal. Hidup mereka naik turun mengikuti perasaan, bukan fakta. Padahal angka itu dingin, tenang, dan jujur. Dan kejujuran angka sering lebih menyakitkan, tapi jauh lebih menyelamatkan. Tanpa memahami angka seperti arus kas, biaya operasional, margin keuntungan, dan tingkat retensi pelanggan, seseorang sebenarnya tidak sedang menjalankan bisnis. Dia hanya sedang bermain tebak-tebakan dengan masa depan. Dan tebak-tebakan dalam bisnis itu mahal. Kamu bisa salah ambil keputusan, salah pilih strategi, atau salah membaca kondisi hanya karena kamu tidak tahu apakah bisnismu sebenarnya sedang tumbuh atau perlahan sekarat. Banyak pengusaha baru merasa usahanya aman karena ada pemasukan, padahal cash flow-nya bocor di banyak titik tanpa mereka sadari. Yang membuat belajar angka terasa menakutkan adalah karena angka membuka topeng ilusi. Angka menunjukkan kenyataan sebenarnya, bukan kenyataan yang ingin kamu percaya. Ketika kamu melihat laporan sederhana saja, kamu bisa tahu apakah bisnis kamu berjalan baik atau hanya terlihat baik. Dan banyak pengusaha baru tidak siap menerima kenyataan itu. Mereka lebih nyaman dengan perasaan kayaknya oke daripada kenyataan ternyata rugi. Padahal menerima kenyataan lebih awal justru memberi kesempatan memperbaiki arah sebelum semuanya terlambat. Memahami angka tidak berarti harus jadi ahli keuangan. Kamu tidak perlu menguasai rumus rumit. Yang kamu butuhkan hanyalah pemahaman dasar untuk tahu bagaimana uang masuk, mengalir, keluar, dan kembali lagi. Ketika kamu mengerti pola itu, kamu jadi lebih tenang mengambil keputusan. Kamu tidak mudah panik saat penjualan menurun, tidak mudah sombong saat penjualan naik, dan tidak mudah tergoda oleh strategi aneh yang belum tentu cocok. Angka memberikan pondasi stabil yang membuat kamu tetap waras meski bisnis sedang roller coaster. Kesalahan fatal yang dilakukan 90% pengusaha baru adalah percaya bahwa intuisi mereka cukup kuat untuk menggantikan data. Padahal intuisi tanpa data itu seperti berlayar tanpa kompas, kadang berhasil, tapi lebih sering tersesat. Angka mungkin tidak seindah motivasi, tidak sehangat semangat, dan tidak seasik brainstorming ide baru. Tapi angka adalah kenyataan. Dan kenyataan adalah hal pertama yang harus kamu kuasai kalau kamu ingin bisnis berdiri lebih lama dari emosimu sendiri. Mengira konsisten, itu sama dengan sibuk. Banyak pengusaha baru bangga karena merasa sibuk setiap hari, padahal sibuk itu bukan konsisten. Sibuk cuma berarti kamu banyak gerak, tapi tidak selalu bergerak ke arah yang benar. Konsisten berarti kamu melakukan hal yang tepat, bukan hanya hal yang banyak. Tapi inilah jebakan halus yang sering bikin pengusaha baru kelelahan. Mereka mengejar kesibukan biar terlihat bekerja keras, bukan mengejar kemajuan yang sebenarnya. Alhasil, mereka capek luar biasa, tapi hasilnya tetap segitu-gitu saja. Ada yang sibuk riset produk selama 3 bulan, tapi risetnya cuma scroll TikTok. Ada yang sibuk bangun branding, tapi ujung-ujungnya cuma ganti logo 15 kali. Kesibukan itu candu, bro. Ia memberi sensasi palsu bahwa kamu sedang bergerak maju. Kamu merasa produktif, merasa keren, merasa bekerja, padahal kamu cuma memuaskan ego bahwa kamu sedang ngapa-ngapain. Kesalahan pengusaha baru adalah percaya bahwa semakin banyak yang mereka lakukan, semakin cepat mereka berhasil. Padahal kenyataannya sering terbalik. Semakin banyak hal yang kamu kerjakan tanpa arah jelas, semakin lambat kamu sampai tujuan. Dunia bisnis tidak mengukur siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling tepat.
Konsisten itu membosankan, tapi efektif. Konsisten itu mengulang hal yang sama, yang sudah terbukti bekerja, sampai membentuk hasil yang terlihat. Konsisten itu bukan mencoba 20 strategi baru dalam seminggu. Konsisten itu memilih satu strategi baik dan mengulangnya sampai kamu punya data yang cukup untuk menilai apakah ia memberi hasil. Banyak orang gagal bukan karena kurang strategi, tapi karena terlalu cepat ganti strategi. Baru 3 hari posting konten edukasi sudah bilang, kok nggak naik ya? Baru seminggu jualan sudah bilang, kayaknya market tidak tepat. Bro, kadang kamu bukan gagal, kamu cuma tidak sabar. Konsisten itu mengasah ketenangan mental. Kamu belajar sabar, belajar fokus, belajar disiplin, dan belajar menahan diri untuk tidak teralihkan oleh hal-hal yang terlihat menggiurkan tapi tidak benar-benar penting. Konsistensi mengajarkan kamu untuk mendengar data, bukan perasaan, melihat pola, bukan impuls. Ketika kamu konsisten dalam satu arah yang benar, yang ada tinggal menunggu waktu sampai hasil menyusul langkahmu. Tapi kalau kamu sibuk kesana-sini tanpa arah, yang kamu kumpulkan cuman kelelahan, bukan kemajuan. Kesalahan fatal yang sering dilakukan pengusaha baru adalah menyamakan konsistensi dengan intensitas. Seolah-olah kamu harus kerja kayak dikejar harimau setiap hari. Padahal konsistensi itu ritme, bukan sprint. Konsisten itu bukan kerja keras tanpa henti, tapi kerja tepat yang kamu lakukan tanpa putus. Dan kalau kamu mampu membangun ritme yang benar, kamu akan menemukan keajaiban kecil yang disebut momentum. Dan ketika momentum sudah datang, kamu tidak perlu lagi memaksa. Bisnismu yang akan membantu mendorongmu. Terlalu fokus pada hal besar, lupa pada detail yang menentukan. Banyak pengusaha baru terobsesi sama hal-hal besar. Omzet besar, kantor keren, tim banyak, branding megah, dan pencapaian yang terlihat. Wah, mereka ingin meloncat langsung ke level tinggi tanpa mau berjalan melewati detail kecil yang sebenarnya menjadi pondasi dari hasil besar. Padahal dalam bisnis, kemenangan sering ditentukan oleh hal-hal remeh yang orang anggap tidak penting. Cara kamu menjawab chat pelanggan, cara kamu memberi garansi, cara kamu membungkus produk, atau seberapa cepat kamu merespons komplain. Tapi karena pengusaha baru dibutakan oleh ambisi besar, mereka sering lupa. Sebuah bangunan megah bisa roboh hanya karena satu baut kecil yang longgar. Banyak pengusaha baru yang bermimpi buat inovasi besar, tapi lupa ngecek apakah barang yang mereka kirim sudah sampai tepat waktu. Mereka sibuk membuat rencana bisnis tebal 20 halaman, tapi lupa mengatur alur pesanan supaya tidak berantakan. Mereka sibuk memikirkan bagaimana membangun scale up, padahal sistem dasar di level startup saja belum rapi. Ini seperti pengen naik gunung setinggi Himalaya, tapi tali sepatunya belum diikat. Detail kecil itu memang terlihat sepele, tapi efeknya sering lebih dahsyat daripada strategi besar yang tidak pernah dijalankan dengan benar. Kesalahan fatalnya, banyak pengusaha baru merasa gengsi kalau harus mengurus hal kecil. Mereka mau langsung jadi CEO, bukan operator. Mau rapat besar, bukan cek kualitas produk. Mau ngomong visi misi, tapi ngebalas chat pelanggan cuman nanti dulu. Padahal semua pengusaha besar berawal dari jadi tukang kecil dulu, yang memastikan semua detail berjalan. Justru karena mereka menghormati hal kecil, semesta memberi mereka hal besar. Bukan sebaliknya. Ada juga pengusaha baru yang merasa bahwa detail itu hanya membuang waktu. Nanti kalau bisnis sudah besar, baru saya urus yang kecil-kecil itu. Sayangnya, bisnis tidak tumbuh dari mimpi besar. Bisnis tumbuh dari detail yang dijaga setiap hari. Kamu bisa punya strategi marketing terbaik di dunia, tapi kalau pelanggan merasa diacuhkan, mereka akan pergi. Kamu bisa punya produk bagus, tapi kalau packaging dan unboxing jelek, orang akan malas beli lagi. Kamu bisa punya branding keren, tapi kalau SOP berantakan, bisnis akan mandek. Semua keajaiban besar dalam bisnis justru bermula dari kesungguhan dalam hal kecil. Pengusaha baru perlu belajar satu hal penting. Detail kecil itu seperti semut, kecil, tapi kalau banyak bisa menggerakkan gunung. Ketika kamu disiplin menjaga hal-hal kecil, kamu membangun identitas bisnis yang kuat, kultur kerja yang rapi,
dan kepercayaan pelanggan yang tahan lama. Hasil besar bukan lahir dari keputusan besar, tapi dari rangkaian keputusan kecil yang benar. Kalau kamu bisa menghormati hal kecil, hal besar akan datang sendiri tanpa kamu perlu mengejarnya. Menganggap waktu masih panjang, padahal peluang tidak menunggu. Kesalahan paling fatal yang dilakukan hampir semua pengusaha baru adalah merasa mereka masih punya banyak waktu. Mereka bilang, nanti aja mulai serius, nanti aja belajar, nanti aja upgrade. Mereka pikir peluang itu sabar, setia, dan akan menunggu mereka siap. Padahal kenyataannya, peluang itu seperti kereta cepat. Ia berhenti sebentar, lalu melaju tanpa peduli siapa yang ketinggalan. Banyak pengusaha baru menunda karena merasa usia masih muda, merasa waktu masih panjang, merasa masih ada besok. Padahal yang sering habis duluan bukan waktu, tapi kesempatan. Dan kesempatan, bro, setelah pergi jarang banget balik lagi. Orang suka menghibur diri dengan mengatakan, "Aku belum siap." Padahal seringkali mereka bukan belum siap. Mereka cuma belum berani. Mereka menunda karena takut salah. Mereka menunda karena takut gagal. Mereka menunda karena nyaman dengan keadaan sekarang. Tapi bisnis tidak pernah lahir dari rasa nyaman. Tidak ada pengusaha hebat yang sukses karena menunggu semuanya sempurna. Justru mereka melangkah saat mereka belum siap, belajar di jalan, dan tumbuh dari kegagalan. Sementara pengusaha baru yang terlalu banyak mikir malah berakhir lupa bergerak. Masalahnya, ketika terlalu lama menunda, orang mulai kehilangan momentum. Energi awal yang dulu membara perlahan padam karena terlalu banyak nanti. Impian yang dulu terasa sangat mungkin berubah jadi kayaknya udah telat. Padahal bukan telat, cuman keseringan menunda. Dan di dunia bisnis, penundaan adalah pembunuh diam-diam yang paling kejam. Ia tidak membuat ribut, tidak memberi peringatan, tapi perlahan mencabut semua peluang yang seharusnya bisa mengubah hidupmu. Banyak bisnis besar yang gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena orangnya terlambat mulai. Di titik ini, pengusaha baru harus sadar, waktu tidak pernah jadi masalah kalau kamu benar-benar mau bergerak. Yang bikin orang tertinggal bukan umur, bukan situasi, bukan ekonomi, tapi prioritas. Kalau sesuatu benar-benar penting, kamu akan sisihkan waktu. Kalau tidak pernah kamu lakukan, berarti sebenarnya tidak sepenting yang kamu bilang. Dunia bisnis tidak menilai siapa yang paling pintar atau paling berbakat. Dunia bisnis memberi panggung bagi mereka yang berani maju duluan, bahkan ketika mereka belum merasa siap. Dan keputusan untuk mulai sekarang adalah pembeda antara mereka yang naik level dan mereka yang hanya jadi penonton. Pada akhirnya, bro, bisnis itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling berani memulai sebelum terlambat. Waktu tidak akan pernah benar-benar tepat. Kamu yang harus membuatnya tepat. Dan kalau kamu masih menunggu lampu hijau dari kehidupan, percayalah, lampunya nggak bakal pernah menyala. Kamu harus jalan dulu, baru dunia membuka jalan. Jadi berhenti berpikir kamu masih punya banyak waktu. Peluang tidak menunggu. Hidup tidak menunggu. Dan sukses. Apalagi, kalau kamu tidak bergerak sekarang, kamu mungkin akan menyesal nanti. Tapi kalau kamu mulai hari ini, sedikit saja, kemungkinan hidupmu berubah jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jadi sekarang pertanyaannya simple, bro. Dari semua kesalahan fatal yang barusan lu denger, berapa banyak yang tanpa sadar udah lu lakuin selama ini? Karena gini, kalau lu berani jujur sama diri sendiri hari ini, perjalanan bisnis lu bisa beda total mulai besok. Tapi kalau lu biarin aja, ya siap-siap jalan di tempat kayak 90% orang. Pilihan ada di tangan lu. Dan kalau lu mau naik level, gua siap lanjutin pembahasan yang jauh lebih dalam di video berikutnya.